Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojokio. Yang pada video kesempatan kali ini saya akan membahas prediksi soal UTBK SBMPTN ya tahun 2022. Langsung saja kita bahas soalnya. Nomor satu ya, di sini ada soal marmer yang umumnya tersusun atas mineral kalsit terbentuk dari A. Rekristalisasi batuan kuarsa, B. Penambahan tekanan pada lapisan kulit bumi, C. Deposisi material vulkanik, D. Metamorfisme batuan gamping, E. Pembekuan magma yang berlangsung pada celah-celah lapisan batuan. Nah, di sini kata kuncinya adalah marmer. Nah, kalau kita belajar bab litosfer ya, marmer ini merupakan salah satu dari jenis batuan. Nah, batuan sendiri berdasarkan prosesnya nanti dibagi menjadi tiga. Ada batuan beku atau yang terbentuk dari proses magma yang membeku. Kemudian ada batuan sedimen ya, berasal dari proses pengendapan atau sedimentasi yang nanti kemudian mengalami proses pembatuan atau istilahnya adalah litifikasi ya, dari sementasi, kompaksi ya, dan desikasi. Kemudian yang C ada batuan metamorf ya, akibat dari adanya penambahan suhu dan garis miring atau tekanan yang lama gitu ya. Nah, di sini karena ada fokusnya adalah batuan marmer atau marble gitu ya. Nah, marmer sendiri itu merupakan jenis batuan jenis batuan ya maksudnya yang terbentuk akibat proses penambahan suhu. Nah, ini ya saya garis bawahi ya yang merah-merah ini ya. Proses penambahan suhu ya yang tinggi ya atau high temperature dan tekanan yang rendah atau low pressure ya. Jadi secara sederhana, marmer ini sebenarnya merupakan jenis dari batuan metamorf ya. Dia merupakan jenis dari batuan metamorf. Karena tadi berdasarkan teorinya ya, yang disebut sebagai batuan metamorf adalah batuan yang mengalami proses penambahan suhu ya dan garis miring atau tekanan yang lama ya. Jadi bisa suhunya aja ya, bisa tekanannya aja atau bisa kedua-duanya. Kalau dia suhunya aja ya, itu namanya metamorf termik atau kontak gitu ya. Kalau suhunya doang ya. Ya, ini metamorf termik ya atau kontak ya itu sama aja. Kemudian kalau tekanan aja berarti namanya metamorf dinamik ya atau dinamo gitu. Nanti kalau kedua-duanya namanya termik pneumatolitik ya atau mastolistis ya atau regional ya istilahnya gitu. Nah, marmer sendiri itu merupakan bentuk metamorfisme ya batuan yang terbentuk dari hasil metamorfisme batuan gamping atau limestone ya. Karena sebenarnya batuan gamping sendiri ini banyak mengandung ya, cuma tergantung dari batuan gampingnya apa ya. Misalnya dalam soal ini kan kasusnya adalah kalsit ya, mineral kalsit. Nah, di sini ada kalsit nih. Nah, ya kalsit itu banyak mengandung mineral kalsium karbonat gitu ya, unsur penyusun utamanya ya kalsium karbonat gitu. Ya itu kata kunci sebenarnya ya dari marmer kemudian ke kalsitnya. Nah, oke. Jadi marmer terbentuk dari metamorfisme batuan gamping atau limestone. Nah, metamorfisme sendiri itu sebenarnya sebuah proses ya perubahan himpunan mineral ya dan tekstur batuan dalam keadaan padat atau solid state pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius ya. Jadi tinggi banget tuh suhunya ya. Dan tekanan kurang lebih 300 megapascal ya atau bisa lebih dari 300 megapascal gitu. Ya. Ini contohnya adalah posisi gamping atau istilahnya adalah batuan limestone ya yang berubah menjadi marmer atau marble. Nah, ini posisinya. Nah, ini limestone di sini. Ya, posisinya di di bawah dari sel atau lempung ya, sel atau lempung, kemudian kuarsa, sandstone ya, kemudian di bawahnya ada limestone ya. Walaupun dia posisinya di bawah, cuma perubahan dari limestone ke marble ini ya tidak memerlukan tekanan yang tinggi ya. Makanya tadi dia dibilang low pressure. Nah, terutama pada marmer ini terjadi pada lapisan kerak bumi yang bagian atas atau upper crust ya istilahnya itu upper crust atau lapisan kulit bumi bagian atas ya. Oke, limestone berubah menjadi marble ya gitu ya. Nah, sehingga jawaban dari nomor satu ini ya adalah yang D ya, metamorfisme batuan gamping. Kalau rekristalisasi ya batuan kuarsa ya ini bisa mengakibatkan terjadinya batuan kuarsit ya atau ini ya kuarsit dari kuarsa ya itu. Kemudian penambahan tekanan pada lapisan kulit bumi ini berarti dia metamorf dinamik ya. Nah, ya padahal tadi
marmer itu termasuk ke dalam metamorf yang termik atau kontak gitu ya, karena dia berubah akibat adanya proses penambahan suhu tadi ya, penambahan suhu ya yang tinggi ya, high temperature. Deposisi material vulkanik ya, deposisi itu pengendapan ya material vulkanik ya, biasanya akan membentuk sebuah tanah ya, namanya tanah andosol ya, tanah andosol yang berasal dari material vulkanik gitu. Ataupun ketika dia membentuk sebuah batuan ya, namanya batuan piroklastik ya. Nah, secara tekstur ya, dalam tekstur batuan beku nanti dikenal dengan tekstur glassy ya, avanitik, vaneritik ya, piroklastik, porfiritik. Nah, kalau yang vulkanik itu piroklastik namanya gitu ya. Kemudian pembukaan magma yang berlangsung pada celah-celah batuan. Nah, ini namanya berarti batuan beku porfiritik ya, beku selah atau istilahnya porfiri atau porfiritik ya gitu. Ya, andesit porfiri ya, kemudian granit porfiri ya, diorit porfiri. Nah, itu jenis dari batuan beku selah atau porfiri. Oke, mudah-mudahan paham. Lanjut nomor 2. Nah, pada peta topografi, ketinggian puncak gunung secara tepat dapat digambarkan dengan menggunakan apa gitu ya. A, garis kontur, B, garis putus-putus, C, isobar, D, isoplat, E, titik tinggi ya. Nah, peta topografi sendiri itu sebenarnya sebuah peta umum ya, jenis peta umum ya, yang menggambarkan bentuk atau relief permukaan bumi ya, dengan menekankan pada garis konturnya atau isohypsennya namanya ya. Nah, ketinggian puncak gunung ya secara tepat. Nah, dalam sebuah peta topografi itu dapat digambarkan dengan menggunakan istilahnya adalah titik tinggi ya, atau spot height ya namanya gitu ya, titik tinggi atau spot height. Nah, di mana titik tinggi atau spot height ini merupakan sebuah titik tinggi yang pasti atau tepat yang terdapat pada sebuah peta ya, dengan angka ketinggian yang tercatat di sampingnya, di mana titik tinggi ini mewakili sebuah ketinggian objek yang berada pada datum tertentu. Nah, datum sendiri merupakan sebuah bidang referensi yang dijadikan sebagai acuan ketika menentukan sebuah titik atau lokasi di permukaan bumi ya. Biasanya kalau dalam sistem-sistem geodesi atau kartografi atau navigasi itu yang dipakai adalah WGS 84 ya, World Geodetic System namanya. Nah, ini adalah misalnya saya punya garis kontur ya. Nah, yang disebut garis kontur itu yang ini ya. Nah, yang melingkar-lingkar ini ya. Ini namanya garis kontur atau isohypsen ya. Nah, di mana tadi garis kontur ini ya merupakan garis semu pada peta topografi ya, yang menghubungkan ketinggian yang sama ya, menghubungkan ketinggian yang sama. Oke, ketinggian yang sama gitu ya. Nah, jadi maksudnya gini. Ketika di sini ada angka-angka 10, 20, 30, 40 ya. Nah, ini sebenarnya namanya adalah indeks dari konturnya ya, indeks kontur. Nah, ketika nanti ada angka 10 meter ya, berarti secara logika sepanjang garis yang di luar ini ya, yang ditandai dengan angka 10 meter itu berarti ketinggiannya adalah 10 meter ya, di atas permukaan laut gitu ya. Nah, karena semua ketinggian itu diukur dari permukaan laut ya. Nah, kemudian kalau di sini ada 20 meter, berarti sepanjang garis ini ya, yang kedua ini itu pasti ketinggiannya adalah 20 meter ya, karena tadi definisi dari garis kontur dia menghubungkan ketinggian yang sama gitu. Kalau di sini 20 meter ya berarti semuanya 20 meter. Di sini 30 ya, yang ketiga ini berarti semuanya adalah 30 meter. Di sini 40 ya, ini berarti semuanya 40 meter gitu. Ya, itu adalah garis kontur. Nah, kemudian yang disebut spot height ya, atau titik tinggi itu yang ini. Nah, yang 47 meter. Jadi di sini ada titiknya ya, yang menyatakan titik tinggi. 47 adalah elevasinya ya, atau ketinggiannya gitu. Ya. Oke. Nah, jadi nomor 2 ini ya jawabannya yang E ya, titik tinggi ya, secara pasti atau tepat gitu ya kata kuncinya ya. Oke. Kemudian, oke, kalau tadi garis kontur ya, ini sudah dibahas ya, menghubungkan ketinggian yang sama. Garis putus-putus ini biasanya untuk menyatakan, ya kalau misalnya dalam sebuah peta gitu ya, kemudian ada garis putus-putus ini, ya ini merupakan simbol dari sungai bawah tanah ya, sungai bawah tanah. Ya, Subterranean River, yang biasanya terdapat pada bentang lahan karst ya.
Nah, hasil dari pelarutan batuan gamping ya gitu. Itu namanya karst. Isobar ini garis yang menghubungkan tekanan yang sama, ya bar itu tekanan ya, tekanan yang sama. Nah, sedangkan kalau isoplate ini garis yang menghubungkan nilai distribusi nilai yang sama ya. Distribusi nilai yang sama. Nilai yang sama ya. Jadi maksudnya kayak misalnya isobar, ya isohipsen, ya atau kontur itu sendiri, isoterm, ya isohiet. Nah itu merupakan bagian dari isoplet gitu maksudnya. Ya. Oke, kemudian nomor 3. Mengapa penduduk Indonesia harus memiliki kemampuan dalam pengurangan resiko bencana gempa? Ya, di sini ada kata kunci pengurangan resiko. Ya, berarti kita bicara tentang mitigasi. Nah, bab mitigasi sendiri sudah saya bahas dalam materi bencana dan mitigasi bencana alam. Ya, nanti bisa dilihat di videonya ya. Nah, mitigasi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana ya, baik melalui pembangunan fisik ya maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana gitu ya. Nanti makanya ada mitigasi struktural ya, pembangunan fisik, kemudian penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana itu namanya mitigasi non struktural. Nah, kemudian di sini ada kata kunci selanjutnya bencana ya. Jadi pengurangan resiko bencana gitu ya. Nah, bencana sendiri itu diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan garis miring atau faktor non alam maupun faktor manusia ya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, ini poinnya di sini nih, mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ya tidak semua fenomena atau gejala alam itu disebut sebagai bencana. Ya, disebut sebagai bencana kalau dia mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan seterusnya gitu. Ya, itu poin pentingnya ya untuk menjawab soal ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa penduduk Indonesia harus memiliki kemampuan dalam pengurangan risiko bencana ya? Nah, poinnya di bencana ini ya. Berarti gejala alam yang ditimbulkan ya itu harus mengakibatkan timbulnya korban jiwa gitu ya. Jadi jawaban yang harus dicari untuk menjawab pertanyaan ini adalah ya itu harus dikaitkan dengan bencana ya. Nah, dari A, B, C, D, E ya itu yang memiliki jawaban yang tepat ya, itu adalah yang B ya, kawasan padat penduduk berada di daerah rawan gempa. Nah, kenapa jawabannya B gitu ya? Karena kalau dia suatu daerah ya atau suatu kawasan itu memiliki penduduk yang padat ini ya poinnya ya, maka potensi ya yang mengakibatkan timbulnya, nah ini ya lanjutannya ya, potensi mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis itu semakin besar ya karena penduduknya padat ya, makanya harus memiliki eh, kemampuan ya dalam pengurangan risiko bencana gempa gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri ya di peta BMKG misalnya seperti ini ya. Nah, itu banyak sekali ya sesar aktif ya pada daerah-daerah yang memiliki penduduknya yang padat ya. Misalnya Jawa sendiri ya. Ini kan sekitar 56 atau 51% ya. Itu penduduk di Indonesia ya terkonsentrasi itu di Pulau Jawa ya. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini ada sesar aktif ya. Berarti patahan aktif nih. Ya, yang merah-merah ini ya gitu. Jadi banyak sekali gempa ini sebenarnya gitu. Ya, makanya di Indonesia perlu kemampuan untuk pengurangan risiko bencana ya, karena banyak sekali penduduk yang berada di daerah rawan gempa ya gitu. Ya, ini juga sama nih Sumatera gitu. Ya. Nah, ya kemudian ini juga ya ini ada subduksi ya, zona subduksi ya. Nah, ini juga mengakibatkan rawan gempa ya, ini juga gitu. Nah, ini juga. Nah, ya Papua juga. Yang agak relatif aman itu Kalimantan ya, walaupun sebenarnya
Kalimantan tidak aman murni ya, karena beberapa kasus pernah terjadi ya gempa di Kalimantan ya yang diakibatkan oleh adanya patahan ya atau sesar, misalnya sesar Mangkalihat ya, sesar Luparadang ya gitu dan seterusnya gitu. Oke. Nah, ya jadi nomor 3 ini jawabannya B ya. Gitu. Kemudian nomor 4, objek stasiun kereta api dapat dikenali pada foto udara dengan menggunakan kunci interpretasi apa ya? A, B, C, D, E dan seterusnya. Nah, di sini ada kata kunci foto udara, berarti babnya penginderaan jauh, kemudian menggunakan kunci interpretasi ya. Nah, berarti materi yang dibahas adalah interpretasi citra. Nah, ini juga sudah saya bahas pada materi interpretasi citra ya di video materi persiapan UTBK. Nah, interpretasi citra sendiri adalah kegiatan untuk mengkaji foto udara atau citra foto dan garis miring atau citra satelit, ya citra non foto dengan maksud mengenali objek dan menilai arti penting objek. Ya, jadi gampangnya interpretasi itu sebenarnya cara kita untuk menafsirkan sebuah citra gitu, ya. Nah, adapun untuk menafsirkan sebuah citra itu diperlukan unsur-unsur interpretasi citra, baik itu rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. Ya, ini sudah saya bahas lengkap di materi interpretasi citra, ya nanti bisa dipelajari. Nah, objek stasiun kereta api dapat dikenali pada foto udara dengan menggunakan kunci interpretasi, yaitu bentuk, ya, dan asosiasi. Nah, kenapa bentuk dan asosiasi itu dapat digunakan sebagai kunci interpretasi ya? Hal ini karena objek stasiun kereta api dapat dikenali dengan bentuknya yang 4 persegi panjang ya dan berasosiasi dengan rel kereta api. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini stasiun kereta apinya ya, yang ini ya bentuk 4 persegi panjang ya, biasanya posisinya antara satu stasiun dengan stasiun lain yaitu sudah pasti berjauhan gitu ya. Kemudian di sini ada asosiasinya rel kereta api. Ya kan tidak mungkin ada objek stasiun kereta api ya tanpa ada rel kereta apinya gitu ya. Nah, nanti keretanya masuk dari mana ya. Nah, jadi kunci interpretasi yang tepat untuk menentukan objek stasiun kereta api adalah bentuk dan asosiasi. Nah, kenapa yang A salah? Ya, salahnya adalah di ukuran, ya, karena tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan, ya, berapakah ukuran yang tepat dari objek stasiun kereta api, objek stasiun kereta api itu kan nggak ada, gitu. Ya, hampir setiap stasiun itu pasti beda-beda ukurannya, ya, panjangnya beda, lebarnya beda, gitu. Kalau situs ini masih mungkin, ya, misalnya dataran rendah. Ya, cuma kan tidak semua, ini dataran rendah ya. Nah, ini masih mungkin ya dataran rendah lah gitu. Kemudian bentuk sudah tadi ya 4 persegi panjang. Ya, ya udah ini jawabannya B tadi ya. Oke. Tinggi ya ini agak susah karena objek stasiun kereta api secara vertikal ya ketinggiannya tidak terlalu tinggi sehingga agak sulit untuk dilihat ketinggian, apalagi bayangannya gitu ya. Bentuk dan ukuran. Nah, ini salah ukurannya ya. Tadi sudah dibahas, tidak ada ukuran yang fix ya mengenai berapakah panjang dan lebar dari objek stasiun kereta api. Situs dan warna. Nah, situs mungkin warnanya agak susah karena setiap stasiun kan warnanya beda-beda gitu ya. Oke. Kemudian nomor 5. Berikut ini faktor yang dapat mempercepat pembentukan delta secara geomorfologis adalah ya A, B, C, D, E ya. Ini agak berat nih ya. Kita lihat aja. Nah, kata kunci dari soal ini adalah delta. Nah, delta sendiri adalah bentuk lahan atau landform yang dihasilkan dari adanya proses pengendapan sedimentasi atau deposisi ya, tenaga aliran sungai ya atau disebut sebagai fluvial ya ataupun fluviomarin ya. Sungai dan arus laut ya ataupun gelombang laut ini sebenarnya ya. Karena yang namanya delta itu tidak hanya tenaga sungai doang ya yang mempengaruhi, sebenarnya arus laut dan gelombang laut itu juga penting juga gitu dalam proses pembentukan delta ya. Yang umumnya terletak di muara sungai. Jadi kebanyakan delta itu terletak di muara sungai gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini contoh dari delta Sungai Mahakam ya. Nah, yang bentuknya adalah arcuate ya, arcuate delta ya gitu, yang kipas ya, delta kipas. Nah, jadi nanti kalau teman-teman pelajari tentang bentuk delta ya itu bisa macam-macam. Ada arcuate, ada cascade, ada kaki burung atau bird
food delta, ada estuaria ya dan seterusnya gitu. Nah, adapun syarat terbentuknya delta ya. Yang pertama adalah das atau daerah aliran sungainya harus luas atau besar. Ya, ini poinnya ya. Nah, kenapa harus luas atau besar? Karena das yang luas atau besar ini akan mempengaruhi debit sungai ya, yang nanti akan membentuk sebuah delta. Karena tadi kan delta itu hasil dari sedimentasi tenaga sungai gitu ya. Nah, sehingga sungai ini debitnya itu pasti mempengaruhi terbentuknya delta ya. Jadi semakin besar dasnya, berarti semakin besar daerah tangkapan hujannya, berarti semakin besar ya potensi debit ya atau aliran persatuan waktu ya, volume persatuan waktu ya, itu namanya debit ya. Sungainya besar sehingga yang terkikis di hulu besar, tertransportasi di tengah besar, sehingga nanti yang diendapkan di hilirnya juga besar ya, kemudian ke muaranya juga besar gitu ya. Jadi yang hanya salah nih. Kemudian yang kedua, debit sungai tinggi atau besar tadi sudah juga ya, debit sungai mempengaruhi material yang terbawa dan terendapkan ya, mempengaruhi material ya, yaitu material aluviumnya ya, aluvium ya, yang terbawa ya gitu. Semakin besar debit sungainya, berarti semakin besar material aluviumnya yang terbawa ya, kemudian nanti diendapkan di muaranya juga besar ya. Kemudian arus sungai semakin lambat ke arah hilir, betul ya, karena ini pengaruhnya ke proses pengendapannya atau sedimentasinya. Tidak akan mungkin terjadi pengendapan kalau nanti arusnya tidak lambat gitu ya. Nah, dia harus lambat biar terjadi proses pengendapan di daerah hilir, kemudian diendapkan ke muara gitu ya. Nah, ini kan endapannya sebenarnya gitu ya. Kemudian sedimen yang terangkut tinggi atau istilahnya material aluviumnya atau fluvialnya dia tinggi gitu ya. Tadi sudah saya bahas ya. Ketika debit sungai besar, maka material yang terbawa juga besar gitu ya. Nah, makanya yang salah nih. Nah, ini debit sungainya kecil, salah juga nih gitu ya. Gitu ya. Kemudian daerah humidtropik. Nah, humidtropik ini atau tropik basah ya, ini terutama di hulunya ya, nggak perlu di tengah, hilir ya, bahkan muara ya, dia perlunya di hulu ya. Nah, kenapa daerah humidtropik ya ini penting? Karena ini sebenarnya menentukan curah hujannya ya. Kalau dia curah hujannya tinggi, kan berarti logikanya pasokan airnya banyak ya. Nah, sehingga nanti potensi debit sungainya ya, nah itu juga akan tinggi gitu ya debit sungainya gitu ya, sehingga nanti material yang terbawa diendapkan juga tinggi kan gitu maksudnya ya, sehingga bisa berpotensi terbentuk delta gitu ya. Kemudian dasar laut yang dangkal ya, tentu saja ya, yang namanya delta kan dia terbentuk di muara gitu ya, maka posisi pantainya dan dasar lautnya itu harus dangkal ya. Ini harus dangkal ya, kedalamannya harus dangkal. Kenapa harus dangkal? Nah, ini kan sebenarnya berkaitan juga dengan topografi ya. Ini saya langsungin aja. Nah, yang ini nih. Nah, ya antara dasar laut yang dangkal ya sama topografi ini berhubungan ya. Nah, jadi topografi pantai ini harus landai nih. Ya, lautnya dangkal sehingga nanti material yang terbawa itu nanti akan diendapkan di muaranya gitu ya. Nah, di sini. Kalau misalnya dia dalam ke bawah begini, berarti kan material yang diendapkannya di bawah nih, berarti di dasar ya. Nah, sehingga nanti tidak terbentuk delta ya. Maka dia kemudian harus landai, kemudian arus panjang pantai ya atau longsor current-nya dia kecil atau lemah gitu ya. Atau arus susur pantai gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada pantainya gitu ya, di pantai. Nah, di sini lautnya yang disebut longsor current tuh ini. Nah, gitu. Arus susur pantai, arus panjang pantai gitu. Nah, ini begini nih. Nah, gitu ya. Nah, ini harus kecil nih. Ya, kenapa kecil? Karena kalau besar ya logikanya akan mengikis ya delta ini. Ya, bahkan mungkin nanti deltanya nggak akan jadi ya karena longsor current-nya dia besar gitu. Ya, maka longsor current-nya harus kecil ya. Makanya yang B ini salah nih ya. Nah, longsor current besar nih salah. Ya, harusnya kecil ya atau lemah gitu agar deltanya terbentuk. Energi gelombang laut yang lemah atau rendah ya, ini betul juga ya. Nah, karena memang harus gelombang lautnya ya, gelombang itu
gerak air laut yang berada di permukaan ya, yang membentuk lembah dan puncak gitu. Ini namanya gelombang. Nah, ini juga harus lemah juga ya agar nanti atau tingkat abrasinya rendah kan, biar nanti deltanya terbentuk gitu. Abrasi itu pengikisan oleh air laut ya gitu. Perbedaan pasang surut juga harus rendah karena kalau tinggi dia akan mengikis deltanya gitu maksudnya. Nah, makanya kenapa nomor 5 ini jawabannya yang C ya, relief pantainya yang landai. Oke, kira-kira itu saja pembahasan soal ya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.